Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan yang terus menuntun kita dalam menjalani hidup di bulan Februari 2025 dan juga membawa kita bersama untuk mengikuti ibadah online Yamari hari ini, Sabtu 8 Februari 2025. Saya percaya melalui ibadah online Yamari, Tuhan ingin memperlengkapi dan memurnikan kehidupan rohani kita dengan kuasa kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, sehingga kita tetap setia dalam mengiring Tuhan dan melanjutkan tugas pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mitra Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menyerahkan dalam doa seluruh rangkaian ibadah hari ini dan juga hamba-hambanya yang melayani hari ini. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Urapilah hamba-hambamu, seluruh para pelayanmu yang ambil bagian dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami akan buka ibadah online Yamari pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan pujian yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Sungguh besar kasih Yesus dalam diri kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan sukacita mari kita lanjutkan memuji dan mengagungkan Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Karena sesungguhnya lah Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini.
indah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus cintai, kita telah memuji dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang kekal yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Maria Novi, MPDK. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan pujian yang berkata, Kau berfirman. Karena hanya kuasa firman yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Maria Novi MPDK, Badan Pengurus Yamari. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, sahabat Yamari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi hidup kami. Kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat kami mengenal Tuhan, kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan hidup kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar kebenaran firman saat ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang mari dikasihi Tuhan, kita bersyukur di awal Februari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online yang mari. Saat ini saya akan mengambil tema yaitu kasih yang kekal atau kasih yang tidak pernah berubah. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Allah berkata, "Aku mencintaimu dengan kasih yang kekal. Itulah sebabnya aku mempertahankan kasih setiaku kepadamu." Haleluya. Sahabat yang mari, dimanapun saudara berada yang mendengar kebenaran ini, kita bersyukur saudara, kalau kita punya Allah yang kekal, yang berjanji bahwa Dia mencintai kita dengan kasih-Nya yang kekal itu. Sebab apa? Dia tetap setia kepada kita. Bersyukur kalau saat ini kita boleh memiliki kasih yang kekal dari Allah yang tidak pernah berubah di dalam dunia yang terus berubah-ubah ini. Sadar tidak sadar kita memiliki dunia yang terus berubah cepat, benar? Jika dulu arus informasi dikuasai oleh media cetak dan juga televisi, kita mengenal adanya tabloid, adanya majalah. Mungkin bapak-bapak yang di rumah berlangganan dengan koran ya bapak-bapak ya. Karena apa? Dulu media informasi dikuasai oleh media cetak. Namun tidak dengan sekarang Bapak Ibu. Sumber informasi bisa kita akses kapan saja, di mana saja, semudah kita menggerakkan jari kita. Lewat apa Bapak Ibu? Informasi yang bisa kita dapatkan dengan cepat lewat telepon genggam kita. Hanya cuma bermodalkan internet ya, saluran internet, kita bisa memperoleh informasi dengan sangat mudah. Hal ini membuat portal-portal berita di dunia maya menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi apakah kita menyadari kalau seiring kemajuan teknologi yang begitu sangat cepat, kemajuan bisnis yang begitu meroket dan sebagainya, ternyata dunia justru sedang mengalami kemunduran di dalam kasih. Kebanyakan orang menjadi tidak lagi peduli terhadap lingkungan dan sesamanya. Kenapa saudara? Karena kebanyakan orang lebih fokus pada dirinya sendiri. Kasih terhadap sesama mulai menjadi dingin. Sama seperti yang dinyatakan dalam Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan apa? Bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sehingga orang mulai menghalalkan segala cara. Apapun dilakukan saudara. Apapun yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dilakukan. Dia menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk menjadi sukses. Bahkan yang lebih lagi, kita melihat banyak cara-cara kotor
ya yang dilakukan untuk menuju kesuksesan. Bahkan banyak orang tega untuk mengorbankan sesamanya untuk menuju sukses. Namun bersyukur kita punya Allah yang kasihnya tetap konstan, yang kasihnya tidak pernah berhenti dan tidak pernah tergoyahkan. Sehingga kasih inilah, saudara, yang dapat kita jadikan dasar kekuatan kita, menjadikan kekuatan harapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam frasa kasih yang kekal menggambarkan sifat abadi kasih Allah terhadap kita. Ini berarti bahwa kasihnya tidak bergantung pada situasi dan kondisi, tidak bergantung pada perubahan dunia yang ada. Kita dapat menyebutnya sebagai kasih dalam segala kondisi dan situasi. Ketika kita melihat kehidupan kita, kita mungkin mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Namun dalam semua hal, kita percaya ada kasih Allah yang teguh. Amin. Kita mungkin mengalami berbagai perubahan dan tantangan, saudara. Kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak peduli seberapa jauh kita merasa diri kita pergi, namun kasihnya selalu mengajak kita untuk kembali. Seringkali kita katakan, aku udah capek. Aku udah capek dengan hidup ini. Aku mengalami banyak persoalan. Sepertinya gak ada lagi jalan keluar. Dan tidak sedikit Bapak Ibu, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Dia merasa lelah, capek. Sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar akan doanya. Tapi saudara percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Firman Tuhan katakan, sekalipun kita pergi jauh, bersembunyi di mana? Di situ Roh Allah ada. Dia senantiasa ada bagi kita. Dia kembali mengajak kita untuk datang dalam hadiratnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun orang benar itu jatuh, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu tergeletak. Tangan kasihnya senantiasa mengangkatnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak terpengaruh oleh kesalahan dan pelanggaran kita. Dia tidak terpengaruh oleh dosa dan keadaan kita. Dia mengasihi kita, bahkan ketika masih kita dalam keadaan berdosa. Dalam merenungkan kasih yang abadi dari Tuhan, pertama-tama mari kita mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kasih, tentang sifat abadinya Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Dia dan dengan sesama kita. Oleh karena itu, mari kita meresapi betapa berharga kasih yang tidak tergoyahkan itu bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menggali makna dari kasih yang tidak pernah berubah dari Allah, memberikan kita dasar kekuatan iman dan pengharapan yang kokoh di dalam Dia. Sesungguhnya apa yang kita percayai tentang Allah, hal itu akan mempengaruhi, hal itu akan mewarnai, dan hal itu juga akan mengubah cara pandang kita akan semua hal. Saudara, mengapa kita melihat masih banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan, yang tadinya setia, menggebu-gebu saat ikut Tuhan, tiba-tiba kita dengar si A meninggalkan Tuhan, si A tidak lagi datang sama Tuhan.
Mengapa saudara? Yang pertama, karena seringkali konsep Tuhan yang ada di benak mereka adalah Allah seperti kebanyakan orang dunia percayai, yaitu Allah yang jauh, Allah yang tidak dekat dalam kehidupan kita. Sehingga mereka seringkali berpikiran bahwa Allah sudah tidak lagi mampu menyertai hidup mereka. Sebab itu mereka seringkali mencari Allah-Allah yang lain. Demikian juga yang kedua, mungkin karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah yang sebenarnya. Mereka hanya mengenal Allah lewat kesaksian orang. Ketika seseorang berbicara, saya mengalami penyakit, Tuhan menolong saya dibebaskan dari sakit saya begini. Saat itu hatinya bersyukur, Tuhan, iya Engkau besar, Engkau baik. Rohani gak saudara? Rohani banget. Kemudian dengar lagi kata orang, Tuhan dahsyat loh, Dia hebat loh, saya pernah mengalami begini, Tuhan tolong loh. Ketika itu kuat gak saudara? Kuat. Namun ketika dia mengalami situasi masalah sendiri, dia meninggalkan Tuhan saudara. Kenapa? Dia hanya mengenal Tuhan dari kesaksian orang lain. Dia hanya mengenal Tuhan sebatas apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Namun dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika masalah datang ke dalam hidupnya, ketika hal yang berat dialami olehnya, imannya menjadi koyah. Sebab itu perlu kita mengenal Allah yang kekal itu, Allah yang tidak pernah berubah itu secara pribadi. Saudara, sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Allah kita bukan terdiri dari bagian-bagian, tetapi semua atribut tentang Allah itu adalah benar 100%. Yang sepenuhnya kekal, yang sepenuhnya maha kuasa, yang sepenuhnya tidak berubah, dan segalanya itu adalah benar 100%. Kenapa saudara? Atribut-atribut Allah tersebut dapat dibedakan, akan tetapi atribut tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang atribut Allah yang kekal dan yang tidak berubah. Yang pertama, Allah adalah Allah yang kekal. Kita lihat dalam Mazmur pasal 90 ayat 2 dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, kita perhatikan kata bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Bahkan Wahyu pasal pertama ayat 8 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dari dua ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas, baik dari segi waktu, baik dari segi masa. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, karena Dia Allah yang Alfa dan Omega. Seringkali saat kita ada dalam situasi yang buruk, kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat situasiku yang berat ini, saat situasiku yang buruk ini? Di manakah keindahan dan kebaikan dan janji-janji Tuhan? Seringkali
Kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan harapan kita. Sebab itu kita sering merasa kecewa. Sebab Allah kita tidak dibatasi oleh waktu. Ia yang menetapkan segalanya, dan kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan dan rancangan Allah. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 55 ayat 9 dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa untuk intim dengan Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan. Sehingga kita mengerti waktu Tuhan, kita mengerti apa yang kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat atribut yang kedua, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Perubahan adalah sesuatu hal yang kita bisa perhatikan karena adanya perbedaan waktu, benar? Sebagai contoh, ketika seorang bayi dilahirkan, dia kelihatan kecil dan lemah, bukan? Namun kita lihat sebulan kemudian, sang bayi itu sudah mulai mengenali orang tuanya. Kalau dia sedang menangis, saudara, menangis dengan begitu kencang, tapi ketika digendong oleh orang tuanya, anak itu diam, saudara. Tandanya apa? Anak itu sudah mengenali orang tuanya. Kemudian 3 bulan kemudian, anak itu mulai tengkurap. 5-6 bulan dia sudah bisa duduk dan seterusnya. Itu perubahan yang kita lihat secara nyata di dunia ini, saudara. Tetapi tidak sama halnya ketika kita belajar mengenal tentang Allah. Sebab Allah tidak dibatasi oleh waktu. Maka kita tidak bisa simpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa berubah. Tapi kita bisa simpulkan bahwa Allah kita yang tidak terbatas oleh waktu itu ada Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Kalau kita baca dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6 bagian A dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Allah sendiri mengatakan aku Tuhan yang tidak berubah. Artinya apa? Kita punya Allah yang konsisten, saudara, tidak berubah. Apa arti Allah yang tidak berubah? Yang pertama, keberadaan Allah tidak pernah berubah. Kita akan lihat bersama-sama dalam Mazmur pasal yang 102 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 27, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah Raja Daud menyatakan bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Kalau dunia boleh berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dan yang kedua, arti yang menyatakan bahwa Allah tidak berubah, karena apa? Karakter dan kasih Allah tidak pernah berubah. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu, hal ini jelas sekali bahwa karakter Allah tidak seperti manusia yang sebentar berubah, yang sebentar baperan, yang sebentar mudah kecewa. Tapi Allah, firman Allah katakan, Dia bukan
melakukan manusia sehingga ia berdusta. Dia tidak menyesal seperti anak manusia, tidak baperan seperti anak manusia, tetapi yang melakukan firman-Nya dan menepati setiap apa yang menjadi firman-Nya. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Yeremia pasal 31 ayat 3 juga mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita perhatikan kata aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan dia melanjutkan, artinya apa? Dia tidak pernah berubah. Dia kekal. Dia melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Dia melakukan apa yang menjadi janjinya. Dan dia tidak berubah. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, hal yang menunjukkan bahwa Allah tidak berubah itu kenapa? Karena rencana dan tujuan Allah tidak pernah berubah. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 24 dikatakan, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Artinya semua rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah berubah, bukan? Semua rencana Tuhan pasti terjadi. Jangan khawatir saudara. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tapi kita ada di dalam setiap rencana Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan setiap rencananya dalam hidup kita pasti terjadi, tidak pernah berubah. Dan yang keempat dikatakan hal yang membuktikan bahwa Allah tidak berubah, yaitu firman dan janji-janji Allah tidak berubah. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bahkan Yesaya pasal 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah, dari kekal sampai kekal, dan firman-Nya dan janji-janjinya pun tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat seorang teolog Belanda yang bernama Herman Bavinck berkata, bila Allah dapat berubah, maka Dia bukan Allah. Dia seorang reformer Calvinis yang luar biasa, yang terkenal. Dia memberi pernyataan yang luar biasa ini saudara. Dikatakan bila Allah dapat berubah, maka Dia itu bukan Allah. Jadi saudara, kita patut bangga dan bersyukur punya Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang janjinya, Allah yang karakternya, Allah yang firman-Nya tidak pernah berubah. Allah tidak berubah artinya bukan berarti Allah itu kaku yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah yang tidak pernah berubah itu, Dia bekerja di dalam hidup kita. Dia mampu bergerak di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi stabil dan mempermuliakan Dia. Kita dapat sungguh bergantung kepada Allah, karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak pernah berubah.
apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya kita punya Allah yang janjinya, karakternya, penyertaannya selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah berubah. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman Allah yang telah mengajarkan kepada kami tentang kemahakekalan Allah dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Kiranya kebenaran firman-Mu membuat kami semakin mengenal Allah dengan benar, sehingga hidup kami dapat mencerminkan kasih Kristus untuk mereka yang terhilang, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan dan merasakan kasih Allah yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Maria Novi MPDK, dengan tema kasih yang kekal. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar dan terima memberkati dan memberikan semangat yang baru untuk kita dapat terus melangkah sampai meraih kemenangan dari berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, dan tetap setia pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Maria Novi MPDK yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-226 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mitra dan sahabat Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mohon dukungan doanya untuk pengurus bidang misi Yamari yang akan mengadakan pembinaan pra pengutusan tenaga misi Yamari. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 13.00 sampai 16.30 WIB, tempat Geraha Yamari lantai 2. Pembicara Evangelis Sandy Teja Laksana dan Dr. Edi Kristianto. Pengarah acara Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di wilayah Jabodetabek dan secara khusus yang terpanggil untuk misi dan ingin mengikuti acara ini, segera mendaftar dengan menghubungi Sekretariat Yamari di WA 0877 84888642 atau kepada Pendeta Maria Novi di WA 0821 2271 6908. Terima kasih untuk dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan juga atas diri hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Novi MPDK yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah kasih yang kekal dalam ibadah online Yamari ke-226 hari Sabtu tanggal 8 Februari 2005 ini. Kami kiranya kuasa Roh Kudus yang menuntun kami semua yang telah mendengar firman Tuhan agar dapat mampukan kami untuk melakukan kasih ini dalam kehidupan keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, agar kasih karunia Tuhan pun dialami oleh mereka yang berada di sekeliling kami. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi tim penata layanan, bagi hamba-hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Novi MPDK,
dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayan mereka. Dan kami juga bersyukur pada Tuhan atas bimbingan dan Roh Kudus, sehingga sahabat dan mitra Yamari dapat mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan dan dana tunai, sehingga Yamari terus menjalankan tugas amanat agung Kristus dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah ini selagi siang malam belum tiba. Allah Bapa di surga, kami mendukung doa untuk semua sahabat-sahabatmu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online Yamari pada hari Sabtu 15 Februari 2025, agar seluruh persiapan dan pelayanan dari hamba-hambamu berkati sahabat dan mitra Yamari, juga bagi mereka yang baru masuk dalam link ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami menyerahkan seluruh jadwal pelayanan Bapak Pendeta Andreas Aprianto dan istri Evangelis Lydia Muriati selama berada di Indonesia pada hari dan tanggal 15 Februari 2005 sampai tanggal 3 Maret 2025, baik sebagai pelayanan firman Tuhan dalam ibadah minggu di beberapa gereja mitra, pimpinan rapat pengurus, dan sebagai pengarah dalam acara pembinaan pra pengutusan Yamari, dan juga pelayanan perlawatan pada mitra Yamari yang mengalami pergumulan hidup. Semua pelayanan kami mohon agar kuasa dan urapan Roh Kudus bagi hamba-Mu dan seluruh tim pendamping, sehingga seluruh pelayanan berkati umat Tuhan dan kemudian hanya bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Yamari akan mengadakan pembinaan perang pemutusan tenaga misi pada hari Jumat 21 Februari 2005 bertempat di Geraha Yamari lantai 2 dengan 2 orang narasumber, yakni Evangelis Sandi Teja Laksana dan Dr. Edi Kristianto, dan Tuhan Yesus memberkati sehingga pembinaan ini menjadi dasar pelayanan bagi tenaga utusan juga mitra dan gereja dan yayasan yang dalam acara tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Februari 2025 ini, kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan selalu bersama mereka. Kami juga berdoa bagi sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami berbagai-bagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan, juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing dengan seluruh sakit yang mereka deritakan. Kiranya kuasa dalam firman Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan mereka, serta yang mengalami tantangan hidup, diberkati jalan keluar agar mereka dapat terus menyerutkan hidup seharian mereka dengan suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus selalu bersama mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kebelah mata Bapak Pendeta Andreas Aprianto di Singapura setelah operasi katarak, dan juga Tuhan Yesus terus menolong Ibu Vera Tunggal Wijaya dalam masa pemulihan pasca operasi tulang belakang disuntik semen agar segera pulih. Juga kuasa roh bilur Yesus menyembuhkan Bapak Anton Sugiarto di Jakarta melalui sakit saraf kelima di bawah kuping. Ibu Mulia di Jawa Tengah mengalami pendarahan saat buang air kecil. Ibu Lena Jakarta sakit leptospirosis, dan kami berdoa bersyukur pada Tuhan yang terus menyatakan kasih bayi Kegen Sen Kusmulyadi, anak Ibu Feli dan Bapak Randy Kusmulyadi yang setelah menjalani perawatan usus dan jantung minggu lalu dan saat ini sedang dirawat secara intensif penuh ketelitian oleh tim medis di Rumah Sakit Glen Nagel, Malaysia, dan hari-hari ke depan akan menjalani perawatan tenggorokan, dan kami percaya Tuhan pasti menolong sesuai kasih-Mu. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi pemulihan bagi Bapak Yakob Sebandar di Ambon sakit stroke, Bapak Dianto Mustiari di Bekasi sakit stroke, Ibu Jirana Humahu dan Bapak Blis Lianarko di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung, Ibu Ongko di Surabaya. Pemulihan terjadi bagi Ibu Sarah Limuel di Surabaya pasca operasi tulang yang telapak kaki yang patah, dan Bapak Surya Singgi di Jakarta sakit pada kaki kanan yang tidak bisa digerakkan.
dan Bapak Yusuf Triwikanto di Salatiga, Pasca Operasi serta sahabat dan mitra yang mari dapat kami sebutkan nama, kiranya kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan pemulihan anak-anakmu dari setiap sakit yang mereka alami, sehingga kami semua mengagung-agungkan Tuhan sebagai penolong yang sejati. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia, juga Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab baik demi kesejahteraan rakyat. Demikian pula TNI Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan kedaulatan NKRI, serta kami menyerahkan saudara kami sebangsa yang mengalami bencana alam dan sedang berada di tempat pengungsian. Tuhan Yesus memberkati pemerintah daerah, LSM lainnya dalam memindahkan penderitaan mereka, juga peperangan yang terjadi di beberapa negara. Tuhan saja menolong agar konflik antar negara dapat berakhir. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan serta ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia di dalam kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Online Yamari ke-227. Tuhan Yesus memberkati.